siang pemirsa, saya Muhammad Hanif akan menemani Anda di Starbucks News. Hadir untuk menemani Anda beberapa menit ke depan. Untuk berita pertama hari ini, kita akan masuk ke dunia fashion dengan thrifting. Thrifting adalah tren yang dianggap sebagai alternatif cerdas bagi Anda yang ingin kesempatan untuk mendapatkan barang langka dan unik. Harganya yang murah dengan kualitas yang cukup baik, membuat thrifting menjadi kegiatan yang cukup hits dan diminati banyak warga Indonesia. Salah satu tempat thrifting berada di Kota Depok, di Jalan Mekarsari Raya. Mari kita lihat hasil laporan dari reporter kami, Inta Rodiana. Thrifting merupakan kegiatan membeli barang bekas pakai dengan catatan bukan berarti kualitas barang yang dijual tidak bagus. Akan tetapi, barang yang dijual di toko thrift biasanya dalam keadaan baik dan berkualitas. Tidak hanya harganya yang murah, dengan kita membeli barang thrifting, barang yang kita dapatkan juga terlihat menarik, unik, dan tidak pasaran. Barang thrifting yang paling populer saat ini adalah pakaian. Toko thrifting yang menyediakan baju dan celana dengan harga yang murah bisa kita temui di toko yang berada di Depok. Saya sudah bersama pemilik dari toko thrifting ini, dengan siapa? Vino. Dengan Pak Vino ya. Di sini tuh ngejual jenis produk apa aja ya? Ya semua cowok cewek masuk. Oh, ada semuanya ya. Range harganya kisaran dari harga berapa sampai berapa? Dimulai dari harga 35 sampai 150-an. Ada nggak sih keuntungan kita kalau kita beli pakaian thrifting gitu? Ini lebih ke selera sih. Kalau misalnya ada yang tertarik ya beli. Karena kan kalau thrifting kan kebanyakan orang mikirnya pakaian bekas kan. Jadi sebagian orang juga mikirnya thrifting ini bagian dari ya harga mall yang lebih murah lah. Oh ya. Kalau setelah kita membeli pakaian thrifting, ada cara tersendiri nggak sih buat membersihkannya atau cuma dicuci biasa aja? Kalau buat cuci itu tergantung dari si konsumennya. Karena dari kita sih cucinya cuci biasa aja, laundry juga kayaknya udah pada hilang, udah bagus. Oh gitu ya. Ini jam operasionalnya dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? Pengennya pagi, cuman bukanya siang terus. Siang sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Kan ini kan cuma ada satu macam gitu ya setiap baju. Pernah jadi bahan lelang nggak sih buat pembeli yang rebutan? Mungkin ada, cuman sebagai rata-rata udah pada tahu semua kalau ini bukan barang grosiran. Oh gitu ya. Ada cabangnya lagi nggak selain di sini? Doain aja. Oh cuma ini aja. Terima kasih ya Pak. Ya. Akan ada banyak keuntungan yang akan didapatkan jika Anda membeli pakaian thrifting dengan harga yang sangat murah. Anda juga bisa mendapatkannya di toko Haska dengan kualitas yang sangat baik. Jika Anda berminat, langsung saja kunjungi toko Haska di Jalan Mekarsari Raya. Saya Inta Rodiana dan tim melaporkan. Pengen makan tapi masih kenyang? Cobain nih dimsum Dendi. Isiannya ada berbagai macam, jadi bisa kamu pilih mulai dari udang, semur, wortel, keju, dan sosis. Tuh kan banyak variannya. Harganya juga murah, tapi jangan khawatir. Walaupun murah gini, rasanya enak dan higienis.
Terus udah pasti 100% halal. Teksturnya kenyal, lembut, isian dagingnya juga full. Selain itu, kita juga dapat saus sambal dan mayonesnya. Jadi tambah nikmat deh. Oh iya, kalau kamu beli ini bukan hanya kenyang, tapi kamu sudah membantu produk UMKM ibu rumah tangga loh. Kembali lagi di Starbucks News. Setelah membahas kegiatan thrifting yang diminati banyak warga Indonesia, sekarang kita akan beralih ke taman hidroponik di dalam Taman Anggrek yang berada di Jakarta. Taman tersebut mendapat pujian karena lahan seluas 500 meter yang dimanfaatkan warga ini ditanami berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman obat keluarga, tanaman produktif hidroponik, dan tanaman anggrek. Bagi Anda yang ingin berkunjung, biaya tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang. Sedangkan untuk anak-anak, biaya tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Buka dari Senin hingga Minggu, mulai dari jam 6 hingga jam 8. Mari kita lihat hasil laporan reporter kami, Nunik Nurkania. Berkembangnya teknologi yang semakin pesat kini membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Sama halnya dengan perkembangan pada teknologi pertanian yang kini merubah sistem media tanam yang awalnya menggunakan tanah saja. Kini kita bisa menanam dengan media air hingga memanfaatkan barang bekas yang kita miliki. Yang tidak kalah pentingnya juga, budidaya tanaman hidroponik juga bisa menggunakan lahan yang terbatas. Dan sangat pas sekali jika kita ingin menerapkan metode ini di rumah. Selain itu, juga banyak sekali taman yang sudah menggunakan metode ini untuk budidaya tanamannya. Salah satunya seperti Taman Anggrek Indonesia Permai yang berada di Jakarta Timur. Banyak sekali jenis tanaman yang menggunakan metode hidroponik di Taman Anggrek. Seperti salah satu contohnya bayam merah. Di Taman Anggrek ini, kita juga bisa melihat langsung proses perawatan tanaman dengan metode hidroponik. Sekarang ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus tanaman di Taman Anggrek Indonesia. Boleh tahu Pak namanya siapa? Saya Lang. Pak Lang. Oke Pak, ada alasan khusus tersendiri nggak Pak kenapa menggunakan metode hidroponik ini? Ya, yang pertama dia lebih efisien, pertumbuhannya lebih cepat, jadi rotasi tanaman itu akan lebih cepat juga gitu. Kalau untuk jenis sendiri Pak, ada nggak sih jenis-jenis tertentu yang bisa diterapkan untuk metode hidroponik ini? Tanaman sayur. Kalau tanaman sayur rata-rata semua bisa. Nah, cuma kebetulan di sini karena kita memang produksi bayam merah, jadinya kita tanam bayam merah khusus di sini gitu. Berarti hanya bayam merah saja ya Pak? Nah, kalau untuk manfaat sendiri Pak, manfaat apa yang didapat jika kita menggunakan metode hidroponik? Yang pertama yang tadi saya bilang lebih efisien. Yang kedua itu karena hidroponik ini kan beda dengan konvensional ya. Kalau konvensional ini kan ibaratnya tanaman ini dia mencari makan. Tapi kalau di hidroponik itu ibaratnya tanaman itu diberikan makanan. Jadi disuplai makanan terus, otomatis pertumbuhannya lebih cepat. Skala produksi kita bisa mengurangi waktu produksinya juga gitu. Berarti lebih cepat ya Pak? Lebih cepat. Nah, kalau untuk kekurangan nih Pak, tadi kan manfaatnya banyak. Kalau kekurangan sendiri dari penerapan metode hidroponik ini kira-kira apa Pak? Kalau kekurangannya ini jelas sebenarnya kalau kekurangan hampir minim ya. Minim itu dikatakan maksudnya itu gini, karena maintenance-nya mudah juga. Jadi kekurangannya ini hampir nggak ada. Ya paling kita sering kontrol di air, terus di nutrisinya seperti apa, cek pH-nya juga seperti apa gitu aja sih. Mungkin sebagian orang yang punya tumbuhan di rumah atau tanaman di rumah, medianya kan tanah ya Pak. Kalau hidroponik sendiri Pak, kira-kira medianya apa Pak?
Kalau kita di sini menggunakan rock wool ya, karena rock wool itu juga paling efisien. Jadi sebenarnya media tanam hidroponik itu ada banyak, bisa pakai arang sekam, ada bisa juga pakai batu pertalit namanya, bisa juga pakai batu jenis-jenis batuan ya. Sebenarnya rock wool juga dari batu juga, tapi dia dipanaskan kira-kira 1600 derajat menjadi pecah, menjadi bentuknya itu seperti spons gitu. Nah, kalau untuk bagi pemirsa nih yang mau mempraktekkan metode hidroponik, Pak, kira-kira bisa nggak Pak praktekkan di rumah gitu? Sangat bisa sekali, karena kan hidroponik ini sebenarnya dia memanfaatkan lahan sempit ya. Jadi rata-rata kalau di perkotaan itu dia sudah tidak punya lahan untuk pertanian, makanya adalah hidroponik ini untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut gitu. Jadi lahan yang tidak produktif itu bisa diproduktifkan kembali gitu. Oke. Sangat menyenangkan bukan jika bisa menerapkan metode hidroponik di rumah untuk membudidayakan berbagai macam tumbuhan. Jika Anda ingin mencoba belajar metode hidroponik, Taman Anggrek Indonesia Permai bisa menjadi salah satu wadahnya. Nunik Nurkaniah dan tim melaporkan. Pengen makan tapi masih kenyang? Cobain nih dimsum Dendi. Isiannya ada berbagai macam, jadi bisa kamu pilih mulai dari udang, jamur, wortel, keju, dan sosis. Tuh kan banyak variannya. Harganya juga murah, tapi jangan khawatir. Walaupun murah gini, rasanya enak dan higienis. Terus udah pasti 100% halal. Teksturnya kenyal, lembut, isian dagingnya juga full. Selain itu, kita juga dapat saus sambal dan mayonesnya. Jadi tambah nikmat deh. Oh iya, kalau kamu beli ini bukan hanya kenyang, tapi kamu sudah membantu produk UMKM ibu rumah tangga loh. Menggunakan jagung pilihan yang akan kaya karbohidrat dan dapat menunda rasa lapar. Dengan sedikit parutan keju menambahkan sensasi rasa gurih pada minuman Olivia Corner Corn. Olivia Corner Corn minuman dengan bahan utama jagung dan rasa manis yang pas, kaya akan gizi, vitamin ditambah dengan topping pilihan. Minuman enak, segar dan ngenyangin. Olivia Corner Corn, ayo beli sekarang. Kembali lagi di Starbucks News. Setelah membahas taman hidroponik di dalam Taman Anggrek, selanjutnya kita akan beralih ke Tebet Eco Park.
yang berada di Jakarta Selatan. Kehadiran taman tersebut menjadi destinasi wisata baru Jakarta. Taman tersebut dapat menjadi salah satu tempat untuk menghabiskan waktu libur. Terdapat banyak fasilitas seperti community lawn area, forest border, dan banyak lagi. Anda dapat masuk Taman Tebet Eco Park tidak dipungut biaya. Taman tersebut bisa Anda kunjungi mulai pukul 6 hingga pukul 7 malam, mulai dari Senin hingga Minggu. Mari kita lihat laporan dari reporter kami, Anidia Putri Jasita. Anda jika berlibur ke sebuah taman mungkin sebuah hamparan rumput yang luas serta pepohonan yang rindang. Tetapi berbeda dengan salah satu wisata Tebet Eco Park yang memiliki luas taman kota sekitar 7 hektar yang memuat 8 fasilitas yang bisa kita nikmati seperti forest buffer, di mana pengunjung dapat berjalan-jalan santai di bawah rindangnya pohon. Infinity Link Bridge, pengunjung bisa melewati jembatan penghubung Taman Tebet Utara dengan Taman Tebet Selatan. Community Lawn, fasilitas ini biasa digunakan pengunjung untuk berkumpul dan bersantai setelah berjalan-jalan menikmati wisata Tebet Eco Park. Wetland Boardwalk merupakan lahan genangan air atau lahan basah yang menjadi aset ekologis. Bagi pengunjung yang membawa anak-anak, salah satu fasilitas Children Playground menjadi sarana permainan anak yang cocok untuk melatih ketangkasan. Plaza di sini, pengunjung bisa membeli berbagai macam tanaman pada penjual tanaman. Bagi pengunjung yang berminat untuk kegiatan berkebun atau bercocok tanam, Community Garden bisa menjadi fasilitas yang wajib dicoba. Dan fasilitas terakhir yaitu Thematic Garden, di mana pengunjung akan disuguhkan berbagai tanaman hijau di sepanjang jalan area ini. Dan rencananya area taman ini nantinya juga diperuntukkan untuk instalasi seni oleh seniman lokal. Dan jika kalian berminat untuk berkunjung, wisata Tebet Eco Park buka setiap hari pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam. Dan tentu saja biaya masuk ke wisata Tebet Eco Park ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan operator Taman Tebet Eco Park. Dengan Bapak siapa? Muhammad Arif. Oke, saya izin bertanya-tanya ya. Apa sih yang membuat Taman Tebet Eco Park ini ramai pengunjung? Oke, jadi mereka ini ngelihatnya dari media sosial banyak influencer yang memasarkan Tebet Eco Park ini. Awalnya dari Infinity Link Bridge, itu yang viral banget, itu jembatan penghubung dari sisi utara dengan sisi selatan. Awalnya ini nggak ada penghubungnya ya. Jadi ini hanya 2 taman yang dijadikan satu. Awalnya ini Taman Honda dan di sebelah itu Taman Bibit. Digabungin jadi Tebet Eco Park. Oke. Jadi itu ya alasan mengapa Taman Tebet Eco Park ini ramai pengunjung. Oke, saya izin bertanya lagi. Kenapa Taman Tebet Eco Park ini tidak dipungut biaya, sedangkan fasilitas di sini tuh sangat banyak? Memang dari Bapak Gubernurnya sendiri yang mau ini gratis. Jadi kita harus berterima kasih sama Bapak Gubernur Anies Baswedan sudah menyediakan fasilitas ruang terbuka hijau di sini dengan tidak ada biaya apapun di sini. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu pengunjung di Taman Tebet Eco Park. Dengan siapa, Bu? Ibu Yani Malik. Ibu Malik, Ibu Yani Malik ini di sini berkunjung dengan siapa saja? Teman-teman ada 7 orang. Iya, bertujuh. Jadi Ibu 6 orang ya. 6 orang. Oh, di sini Ibu rame-rame ya, Bu ya? Apakah Ibu sudah mencoba seluruh fasilitas yang ada di sini? Kebetulan udah. Oke. Dan menurut Ibu fasilitas yang menarik untuk dikunjungi yang mana, Bu? Jembatan ini sama ada sedikit alat olahraga. Biasanya kalau minggu pagi sih kita olahraga juga bentar gitu. Keliling jembatan terus olahraga baru pulang. Terima kasih ya, Bu. Sama.
Setelah membahas berbagai berita terbaru seperti thrifting, taman hidroponik, dan Tebet Eco Park, itulah kegiatan yang bisa dilakukan saat libur dan tidak hanya itu. Tetapi salah satu kegiatan tersebut thrifting bisa menjadi peluang bisnis yang sedang booming dan banyak diminati. Sekian berita kali ini, saya Muhammad Hanif, undur diri, terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.